Samudra yang dinamakan Grand Line, puluhan bahkan ribuan bajak laut mempertaruhkan nama besarnya. 22 tahun lalu di antara nama besar bajak laut, ada satu nama yang memuncaki seluruh nama besar bajak laut, seorang legenda yang digadang-gadang sebagai sang raja bajak laut. Dia adalah Goldie Roger sang legenda. Saat itu adalah saat-saat di penghujung masa keemasannya, di mana seorang marinir wakil Laksamana Garp berhasil menangkapnya dan akan melakukan eksekusi mati tepat di depan ribuan mata yang menyaksikan, sebagai peringatan bahwa inilah konsekuensi jika menjadi bajak laut dan melawan marinir dan juga pemerintah dunia. Namun tanpa diduga ultimatum tersebut justru malah dijadikan media propaganda oleh Goldie Roger, yang mana daripada di mana pesan terakhir kematiannya sangat mendalam dan mempengaruhi banyak orang di dunia. You wanna know where my treasure is? Fame, power, wealth? I'll tell you. Found everything this world has to offer. Take to the seas. Free yourselves. My treasure is yours to find. Dan era kebesaran bajak laut pun dimulai. Dan muncul seorang pemuda dari desa kecil bernama Desa Fusa, hendak mengarungi kerasnya lautan Grand Line. Hanya dengan berbekal kapal yang sangat kecil, namun dengan impian yang sangat besar. Dan impiannya adalah King of the Pirates! Iya, menjadi Cerita pun dimulai dan ini adalah sang jagoan kita, siapa lagi kalau bukan Monkey D. Luffy, yang saat itu hari pertamanya memulai perjalanan awal karirnya sebagai seorang bajak laut, yang mana daripada di mana dia bermaksud untuk mencari kru awak kapal yang akan menemaninya sebagai bajak laut. Namun semua nampak tidak meyakinkan karena belum juga apa-apa. Di awal perjalanannya dia sudah nyaris tenggelam gara-gara kapal kecil rombeng yang dipakainya. Alhasil dia pun menyelamatkan diri dengan sebuah tong dan terombang-ambing di tengah luasnya samudera. Dan tanpa diduga tong tersebut mengarah pada sebuah kapal bajak laut yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Alvida Sigada Besi, di mana awak kapalnya mengira tong berisi Luffy tersebut adalah tong jarahan dari kapal yang mereka bajak saat itu, sehingga tong tersebut pun disimpan di gudang kapal bajak laut Alvida. Dan ini adalah sang jongos bernama Koby, awak dengan jabatan terendah di kapal Alvida. Yang kala itu ia tengah lembur membersihkan gada besi milik Alvida, dan betapa terkejutnya dia ada seseorang keluar dari sebuah tong yang tak lain adalah Luffy. Karena tak ingin kena masalah, dengan baik hati Koby yang sejatinya penakut pun meminta Luffy pergi dari kapal tersebut karena akan sangat berbahaya jika Alvida sampai mendapatinya. Tapi Luffy yang ceroboh justru malah membangunkan semuanya. North. Which way is north? What the hell is going on up there? Alhasil Koby pun bersekongkol dengan Luffy untuk menghabisinya dan kemudian ahai, betapa kaget seluruh orang yang ada di sana dengan kemampuan yang dimiliki Luffy, di mana tubuh Luffy sangat elastis alias meral seperti karet dan dengan mudah melempar terbang Alvida begitu saja. Sampai-sampai seluruh awak kapal Alvida pun tunduk padanya. That's enough. Oh my god! Pistol! Anyone else got a problem with Koby? Dan di sebuah pulau tak jauh dari tempat Luffy berada, ada seorang pendekar 3 pedang berambut hijau, sang pemburu bajak laut bernama Roronoa Zoro. Yang kala itu ia kedatangan tamu tak diundang yang menyebut dirinya sebagai Mr. Seven, seorang anggota sindikat bernama Baroque Works, di mana Mr. Seven memaksanya untuk bergabung dengan organisasinya. Jika menolak, maka Zoro pun akan dihabisinya. Zoro pun menolaknya mentah-mentah dan memilih untuk bertarung dengannya. Tanpa kesulitan, Zoro pun menghabisinya.
kembali pada Luffy dan Koby yang ternyata mereka meninggalkan kapal Alvida dan memilih melanjutkan perjalanan dengan perahu kecil. Saat itu Koby terkesan dengan kemampuan aneh yang Luffy miliki. Luffy pun menceritakan kisah masa kecilnya yang memang sedari kecil Luffy selalu bercita-cita untuk menjadi bajak laut. Gara-gara ada seseorang bajak laut yang sangat ia kagumi, bajak laut tersebut bernama Akagami atau lebih dikenal dengan sebutan Shanks si rambut merah. Berkali-kali Luffy meminta Shanks untuk membawanya ikut serta mengarungi lautan, namun Luffy yang masih kecil dan lautan Grand Line sangat berbahaya, maka berkali-kali itu pula Shanks menolak permintaannya, dan tak jarang jadi bahan candaan bagi teman-teman Shanks. Dan untuk membuktikan keberaniannya, dengan konyol Luffy pun menusuk wajahnya sendiri. Shanks! And I'll prove it to you! I'm not afraid of getting hurt! Don't get it. Saat itu juga Luffy langsung Shanks obati dan mendapati jahitan di wajahnya. Namun Shanks tetap menolak permintaan Luffy dan lagi-lagi menjadikannya bahan candaan. Luffy pun merajuk dan saat itu ia menemukan sebuah harta karun yang dijaga baik-baik oleh Shanks yang mengundang rasa penasaran Luffy untuk membukanya. Dan ternyata kotak harta karun tersebut berisi buah iblis yang barang siapa yang memakannya maka dia akan dianugerahi sebuah kekuatan. Dan buah iblis yang Luffy makan ternyata adalah buah gomu-gomu sehingga tubuh Luffy pun menjadi elastis seperti saat ini. Dan tepat saat itu ada sekelompok perompak yang marah karena tidak kebagian bir gegara habis diborong oleh Shanks, yang mana daripada di mana perompak tersebut membuat ulah di bar tersebut, namun Shanks tak melawannya bahkan dengan sukarela membereskannya. Melihat hal tersebut, Luffy pun kecewa karena mengira Shanks tak punya harga diri dan berlalu dari tempat tersebut. Dan ketika Shanks mencoba menahan tangan Luffy, kemudian Wait, Luffy. What have you done? sejak saat itulah Luffy menyadari kekuatannya. Namun Luffy tak tahu bahwa selain dianugerahi kekuatan, si pemakan buah iblis pun akan mendapat sebuah resiko besar, yakni kehilangan kemampuan berenangnya dan lemah terhadap air laut. Cerita pun berlanjut. Selesai bercerita kisah kecilnya, maka Luffy pun balik bertanya apa yang dimimpikan oleh Koby. Yang ternyata Koby sangat memimpikan untuk menjadi marinir. Luffy yang sangat menghargai mimpi orang lain, maka saat itu juga Luffy memutuskan tujuannya kali ini adalah pangkalan marinir terdekat, agar Koby bisa menggapai mimpinya. Kalian barangkali saja ada peta Grand Line di pangkalan marinir tersebut, dan jika ada, maka Luffy akan mencurinya. Masih di lautan East Blue, terlihat seorang wanita begitu malangnya terombang-ambing di sebuah kapal kecil dan meminta tolong pada dua orang bajak laut di sana. Yang tentunya kedua bajak laut tersebut pun hendak mencuri barang milik wanita tersebut, tapi kemudian Thanks for the rescue! ahai, mereka tak menyadari bahwa sebenarnya merekalah yang kecurian, karena wanita tersebut adalah Nami si kucing pencuri yang menipu mereka mentah-mentah. Singkat cerita, Luffy, Koby, Nami, dan Zoro pun sudah berada di tempat yang sama, yakni di pangkalan marinir, yang mana daripada di mana mereka berada di sebuah bar yang sama. Saat itu Zoro hendak menukarkan jasad seorang buronan yang tak lain adalah jasad Mr. Seven yang akan ditukarnya dengan sebuah imbalan dari marinir. Dan saat itu ada seorang anak kecil yang berbaik hati memberinya nasi kepal pada Zoro. Namun tanpa diduga, datang anak dari kepala marinir bernama Helmeppo yang membuat nasi kepal tersebut terjatuh. Zoro pun memintanya untuk meminta maaf pada gadis kecil tersebut, tapi si anak pejabat yang berharga diri tinggi pun justru menghunuskan pedangnya. Alhasil, pertikaian pun tak terelakkan. Luffy pun terkagum dengan kemampuan pendekar tiga pedang tersebut yang sama sekali tak mengeluarkan pedang dari pinggangnya, hanya karena alasan tak ingin menodai bar tersebut dengan darah. Sementara Nami sibuk melucuti seragam salah satu marinir dan hendak mencurinya. Karena ketakutan, akhirnya Helmeppo pun bersedia untuk mengantar Zoro pada ayahnya untuk menukar hadiah atas jasad buronan yang sudah ia bawa. Dan ini adalah Kapten Morgan si tangan kapak, ayah dari Helmeppo sekaligus pemimpin dari pangkalan marinir tersebut. Sesuai iklan, sang kapten marinir pun akan memberikan bounty atau imbalan atas jasad buronan yang Zoro bawa.
Namun karena Zoro yang sudah menyerang marinir tadi di bar, maka Kapten Morgan pun memberi syarat atas imbalan yang Zoro inginkan, yakni Zoro harus menerima terlebih dahulu hukuman atas perbuatannya. Dan hukumannya adalah Zoro harus diikat di lapangan tanpa makan dan minum selama 7 hari. Karena merasa enteng bagi Zoro, maka dia pun menyanggupi hukuman tersebut. Akan tetapi semua hanyalah akal-akalan Kapten Morgan yang akan membiarkan Zoro terikat sampai dirinya tewas. Dan dengan pedang milik Zoro yang telah disita, maka dengan puas Helmeppo pun mengejeknya. What do you say, puppy? Sementara Nami sudah berhasil menyusup ke pangkalan marinir dengan menyamar sebagai salah satu anggotanya, dan Luffy tiba-tiba saja muncul dari sebuah gorong-gorong dan berdiri di hadapan Zoro. Inilah awal pertemuan mereka, awal dari kisah panjang mereka yang kelak akan bersama-sama mengarungi kerasnya lautan. Tiba-tiba saja Luffy mengajaknya untuk menjadi kru bajak lautnya. Zoro yang jelas-jelas pekerjaannya adalah seorang pemburu bajak laut pun tak bisa menahan tawa atas ajakan tersebut. Walau Zoro menolak ajakannya, namun Luffy tetap melepas ikatan Zoro karena meyakini bahwa Zoro adalah orang yang baik dan kemudian berlalu begitu saja. Dan tepat saat itu, Nami kedapatan oleh marinir lain yang sialnya membuat dia tak mampu mengelak karena orang yang seragamnya ia lucuti di bar tadi ada di tempat tersebut. Alhasil, perkelahian pun terjadi. Nami pun dengan mudah mengalahkan mereka, tapi kemudian... Ahai, Luffy terjatuh dan ada di tempat yang sama dan menguping semua pembicaraan Nami. Sehingga Luffy tahu bahwa Nami adalah marinir gadungan dan juga tahu bahwa mereka mencari barang yang sama, yakni peta Grand Line. Maka Luffy pun mengajaknya untuk mencari peta tersebut bersama-sama. Di tempat lain, Zoro mencari Helmeppo untuk mengambil pedangnya kembali dan mendapati Helmeppo sedang bermain-main dengan pedangnya. Dan sial bagi Luffy dan Nami, tanpa diduga si tangan kapak Kapten Morgan ada di hadapannya. Untungnya Nami pandai berbohong dan berkata bahwa ia sedang mengantarkan tahanan, dan Morgan pun percaya begitu saja. Sehingga Luffy dan Nami leluasa mencari peta di kantor Kapten Morgan, namun tak berlangsung lama karena Morgan keburu menyadari aksi mereka. Maka Luffy pun memutuskan untuk sekalian saja membawa berangkas tersebut. Dengan kekuatannya, Luffy mampu membawanya, namun tetap saja perkelahian tak terhindarkan. Zoro yang hendak melarikan diri dari tempat tersebut pun pada akhirnya merasa berhutang budi pada Luffy dan memutuskan ikut serta di pertarungan tersebut. Hingga akhirnya mereka harus berhadapan dengan Kapten Morgan. Bekerja sama dengan Zoro, Luffy pun berhasil menghabisi Kapten Morgan dengan Gomu-Gomu no Whip-nya. Sesampainya di kapal, tiba-tiba saja datang Helmeppo yang datang dengan sepucuk pistol dengan keadaan rambut aneh karena telah dipangkas paksa oleh Zoro. Dan ketika hendak menembakkan pistolnya, ahai, Koby datang menghantam Helmeppo begitu saja. Mereka pun hendak pergi dari tempat tersebut, namun tidak dengan Koby. Dia lebih memilih untuk tetap tinggal dan berusaha menggapai mimpinya sebagai marinir. Dan tak butuh waktu lama, kejadian di pangkalan marinir tadi pun sampai di telinga Wakil Laksamana Garp, legenda hidup marinir yang dahulu sering kali bentrokan dengan Goldie Roger, sang raja bajak laut. Mendengar kabar tersebut, maka Garp pun tak bisa tinggal diam. Kabar tersebut pun sampai pada bajak laut lain, yang mana daripada di mana salah satu anak buahnya bernama Kawaji melaporkan hal tersebut pada sang kapten, yang ternyata si kapten adalah Buggy si badut yang kini mengincar Luffy dan yang lainnya. Di tengah perjalanan, akhirnya Nami pun bisa membuka berangkas tersebut dan berhasil mendapatkan peta Grand Line. Dan Nami pun cukup terkejut dengan Luffy yang ingin mengarungi Grand Line, yang ternyata Luffy tak bisa membaca peta. Nami pun memberi sedikit gambarannya, yang mana daripada di mana. Penjelasan tersebut membuat Luffy terkesan dan langsung mengajaknya bergabung untuk menjadi kru bajak lautnya sebagai navigator. Tapi kemudian...
Ya, bagi si badut tiba dan melempar asap beracun yang membuat Luffy, Nami, dan Zoro pun tak sadarkan diri. Mereka pun tersadar dan mendapati diri mereka sudah berada di kurungan, kemudian dipaksa untuk menonton pertunjukan si badut. Ternyata Luffy tak asing dengan si badut, yang mana daripada di mana Luffy melihat poster bounty si badut di pangkalan marinir tadi, dan Luffy pun kemudian memperkenalkan dirinya sebagai calon Raja Bajak Laut. Mendengar hal tersebut, Buggy tak mau kalah, kemudian mengaku bahwa dialah yang akan mendapatkan harta karun One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut, sehingga meminta mereka untuk menyerahkan peta Grand Line yang ternyata sebelum pingsan, untung saja Luffy sempat menyembunyikannya. Untuk mengalihkan perhatian Buggy, maka Nami pun menawarkan sesuatu sebagai pengganti peta, sebuah komoditi baru untuk pertunjukan si badut, yang tak lain adalah elastisitas tubuh Luffy. Tapi betapa terkejutnya Nami ketika ia hendak melarikan diri dari tempat tersebut. Nami melihat desa tersebut sudah porak-poranda. Teringat dengan desanya yang pernah mengalami hal yang sama, maka ia pun marah atas apa yang telah Buggy lakukan pada desa tersebut. What did you do to their town? You destroyed everything! Alhasil, Zoro dan Nami kembali ditahan dan Luffy diuji coba sebagai komoditi sirkus barunya. Sementara Garp sudah berada di pangkalan marinir di mana Kapten Morgan berada, yang mana daripada di mana Laksamana Garp melakukan penyelidikan dan kecurigaan mengarah pada Koby. Koby pun akhirnya menceritakan semua yang terjadi dan mengatakan bahwa semua adalah aksi dari topi jerami, dan membeberkan apa yang sebenarnya terjadi di pangkalan marinir tersebut, yang ternyata Koby yang tak memiliki kemampuan diterima sebagai marinir adalah sebagai imbalan untuk menutupi kelalaian Kapten Morgan. Si kakek Garp pun menghargai kejujuran Koby, dan buntutnya Kapten Morgan kena hukuman atas kebohongan dan kelalaian yang ia perbuat. Kembali pada Luffy yang kini dikurung dan hendak ditenggelamkan dengan air laut yang menjadi kelemahannya, dan menyuruh Luffy untuk menyerahkan peta Grand Line. Dan di sana terungkap bahwa ternyata Buggy mengenal Shanks yang dahulu mereka pernah berada di kapal yang sama saat menjadi anak buah kapal di bajak laut legendaris Goldie Roger. Sedari awal memang mereka tak akur sampai akhirnya berpisah dan mengambil jalan masing-masing dengan tujuan yang berbeda. Luffy pun nyaris kehabisan nafas. Beruntung Nami dan Zoro berhasil meloloskan diri dan tepat waktu menolong Luffy, dan pertarungan pun tak terelakkan, di mana Zoro sulit mencincang si badut karena si Buggy sudah mencincang dirinya sendiri, sehingga Luffy, Nami, dan Zoro pun melakukan kolaborasi epik, di mana mereka menyembunyikan tubuh Buggy dalam sebuah peti dan hanya menyisakan kepala, tangan, dan kakinya saja, tanpa ada bagian badannya. Alhasil, beginilah Buggy jadinya. Lonely little boy! Wearing another man's hat! One Piece will never be yours! Dan dengan gomu-gomu Basoka milik Luffy, Luffy pun melempar jauh Buggy entah kemana. Dan dengan baik hati Luffy pun membebaskan penduduk desa tersebut, yang ternyata seluruh penduduk desa tersebut dipaksa untuk menjadi penonton setia sirkus Buggy. Melihat kebaikan Luffy yang berbeda dengan bajak laut pada umumnya, mereka pun berpisah dengan memberikan sedikit perbekalan untuk Luffy yang enggan Luffy terima, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Nami dengan baik hati memperbaiki topi jerami Luffy, sehingga Luffy pun teringat masa kecilnya. Saat itu para perompak yang sempat mengacau pada Shanks datang kembali ke bar tersebut, dan Luffy pun mengusirnya. Lewat bantuan Yasop tangan kanan Shanks si rambut merah, dia pun berhasil mengalahkan perompak tersebut. Namun Luffy sempat diculik oleh si perompak hingga ke tengah lautan dan hendak menghabisinya. Tapi kemudian wajik, datang seekor monster laut yang melahap si perompak tersebut dan nyaris menenggelamkan Luffy. Beruntung Shanks datang tepat pada waktunya, dan dengan haki atau aura raja yang dipancarkan oleh mata Shanks, si monster laut pun pergi ketakutan. Get lost. Dan Luffy menyadari bahwa penyelamatan yang dilakukan Shanks membuat Shanks kehilangan sebelah tangannya. It's my fault! It's your own! Only an arm.
Sejak saat itulah, Luffy tak memaksa merajuk untuk ikut di kapal Shanks dan berjanji untuk berlatih dan menjadi lebih kuat saat dewasa kelak dan akan pergi mencari kru dan membangun bajak lautnya sendiri. Bajak laut yang lebih hebat dari apa yang Shanks miliki. Mendengar hal tersebut, Shanks pun tersenyum dan menyemangati Luffy untuk mengejar seluruh mimpinya. Saat itulah Shanks menitipkan topi kesayangannya, topi jerami berharganya pada Luffy, dan Shanks memintanya untuk mengembalikan topi tersebut kelak di masa depan nanti saat Luffy sudah menjadi bajak laut hebat yang lebih hebat dari dirinya. Tapi tiba-tiba saja Nami menghubungi seseorang yang entah siapa itu dan mengabarkan bahwa peta Grand Line sudah ada di tangannya. You can tell them I have the map. Beralih pada sebuah desa bernama Desa Sirup, 7 tahun lalu ada seorang bocah yang gemar sekali berteriak bahwa ada bajak laut menuju desa mereka, yang ternyata itu hanyalah prank belaka. Bahkan hingga dewasa kini pun ia melakukan hal tersebut. Pria ini bernama Usopp, si rajanya prank, masternya pembual. Namun demikian, dia adalah seorang penembak jitu, dan dia juga adalah seorang pembersih kapal. Dan Desa Sirup di mana Usopp berada adalah desa yang Luffy tuju kali ini. Rupanya tanpa mereka duga, kapal yang mereka tumpangi mengalami kebocoran sehingga mereka harus menepi ke desa terdekat di mana Usopp berada. Namun Luffy tak ambil pusing dengan semua itu karena ia lebih sibuk dengan bendera simbol bajak laut yang ia buat, yang padahal Zoro dan Nami enggan bergabung dengannya. Dan mereka pun menuju Desa Sirup sebelum kapal beserta bendera jelek buatan Luffy tenggelam. You're still not hanging out on my ship. Sesampainya di sana, Zoro sang pemburu bajak laut pun sangat menyesal mengetahui fakta bahwa bounty bagi atau nilai buruannya adalah senilai 15 juta berry. Berry sendiri adalah mata uang yang lumrah digunakan di sini, sehingga Zoro pun menyesal mengapa ia tak menangkap bagi tadi. Stupid clown. Sementara Bagi sendiri baru saja berhasil menemukan potongan-potongan tubuhnya, dan tanpa diduga ia kedatangan tamu tak diundang bernama Kurobi, seorang manusia ikan yang sangat ahli karate. Kala itu ia menyuruh Bagi untuk menghadap pada majikan Kurobi, namun Bagi menolaknya mentah-mentah. Alhasil dia pun dibawa dengan paksa. Dan inilah majikan Kurobi yang bernama Arlong, seorang manusia ikan kejam dengan bounty senilai 20 juta berry, lebih tinggi dari Bagi. Maksud ia memanggil Bagi adalah untuk meminta upeti pada Bagi yang banyak beraksi di wilayah Arlong dan juga tak menghormatinya karena telah mengobrak-abrik desa yang dikuasainya. Berhubung Bagi ketakutan untuk menyelamatkan diri, maka dia menimpakan semua kesalahannya pada Luffy dan berkata bahwa Luffy ingin menemukan One Piece dan berlaga ingin menguasai lautan. Dan Bagi mengajak Arlong untuk bekerja sama guna mencari si topi jerami. Dan tak hanya Arlong saja yang mengejar topi jerami, wakil Laksamana Garp pun nampaknya sedang memburunya. Kala itu Helmeppo masih saja berlaga bos di kapal tersebut dan mengira Koby mencari muka karena memperbaiki tali pancang layar yang sudah Helmeppo ikat, yang justru Helmeppo kena marah oleh Garp dan memuji kinerja Koby. Seolah menganak emaskannya, ia pun mengajak Koby untuk masuk ke ruangannya. Dan di ruangan tersebut lagi-lagi Koby membuat Garp terkesan, yang ternyata Koby sangat lihai berstrategi ketika ia berkali-kali membuat Garp kalah saat bertanding catur ego. Dan kemudian datang Helmeppo yang melaporkan sebuah temuan, yakni sebuah bendera yang ia yakini milik dari topi jerami, sehingga Garp pun memutuskan untuk menuju pulau terdekat berharap topi jerami ada di sana. Dan tanpa diduga saat itu juga, Garp mengangkat langsung Koby menjadi kadet senior berada di atas jabatan Helmeppo yang membuat Helmeppo merasa dianaktirikan. Kembali pada Luffy, untuk melanjutkan perjalanan tentunya Luffy memerlukan sebuah kapal baru. Dan kebetulan di hadapannya ada sebuah kapal jenis karavel berkepala domba yang membuat mata Luffy berbinar-binar, seolah sang domba berbicara padanya. Real beauty, huh? You can talk. Oh, over here. Dan inilah pertemuan pertamanya dengan Usopp. Kala itu entah punya uang atau tidak, Luffy hendak membeli kapal tersebut. Namun Usopp berkata bahwa kapal tersebut tidak dijual. Karena kapal tersebut bukan miliknya, kapal tersebut milik teman Usopp, seorang jutawan kaya raya, yang bahkan galangan kapal tersebut pun miliknya.
Yang saking kayanya dia, bahkan wanita tersebut pun bernama Nona Kaya. Dan mereka pun diajak untuk menemuinya karena siapa tahu Kaya hendak menjualnya. Nami yang mata duitan pun tentunya langsung setuju untuk bertemu dengan seorang jutawan dan berencana sedikit mencuri di tempat tersebut. Well, I guess it couldn't hurt to say hello. See? Luffy dan yang lainnya pun diajak Usopp melalui pintu belakang, namun mereka ketahuan oleh Buci, salah satu pegawai di tempat tersebut. Buntutnya, Usopp pun kena marah olehnya. Beruntung Nona Kaya yang dikawal pelayannya bernama Klahadore melihat kejadian tersebut dan menyambut kedatangan Usopp. Usopp pun mengaku bahwa Luffy dan yang lainnya adalah anak buahnya. Langsung saja, Nona Kaya pun mengajak mereka untuk makan malam bersama, yang ternyata saat itu adalah tepat di hari ulang tahunnya. Dan Klahadore pun memerintahkan Sam untuk mengantarkan para tamu guna membersihkan diri dan memberinya pakaian yang layak. Namun dalam benak Zoro berkata bahwa ia pernah melihat Klahadore, tapi entah di mana. Nona Kaya sendiri diketahui memiliki fisik yang lemah dan terus sakit-sakitan. Selama itu pula Usopp selalu menemaninya dengan cerita petualangannya yang tentunya adalah hanya bualan semata. Sementara Klahadore ternyata memiliki niat busuk dengan memerintahkan anak buahnya untuk menaruh racun dalam sup yang mereka sajikan. Makan malam pun segera dimulai, dan ini adalah Mary, mantan asisten Raffi Ahmad yang kini bekerja sebagai manajer Nona Kaya, mengurusi segala aset, bisnis dan keluarga Nona Kaya. Makan malam pun dimulai dan tepat saat sup beracun dihidangkan pada Nona Kaya, Luffy mengungkap maksud sebenarnya untuk membeli kapalnya dan dengan penuh semangat menceritakan dengan barbar segala aksinya selama ini dan membujuk Kaya untuk menyerahkan kapalnya. Yang sontak saja, Klahadore pun langsung memarahinya. Kemudian di tengah malam diam-diam Klahadore menemui Mary yang sudah curiga pada Klahadore yang hendak menguasai aset galangan kapal milik Nona Kaya. Agar kebusukannya tak terbongkar, maka ia pun membongkar identitas aslinya dan menghabisi Mary tanpa bisa mengucap salam perpisahan Mary pada Raffi dan Nagita. Yang tepat malam itu Nami pun sedang menjalankan rencana pencuriannya, sementara Usopp, Luffy dan Zoro sibuk mengobrol di dapur, di mana Luffy terkesan dengan jitunya tembakan ketapel Usopp, yang ternyata ayah Usopp adalah Yasop, salah satu anak buah Shanks yang Luffy sangat mengenalnya. Dan ketika mengambil sebotol anggur, betapa kagetnya Usopp mendapati Mary sudah tak bernyawa. Dilihat dari bekas lukanya membuat Zoro tersadar bahwa pelakunya adalah Klahadore, yang ternyata dia adalah anggota bajak laut Black Cat bernama Kuro dengan bounty 16 juta berry. Dan Zoro pun kena serang oleh Kuro yang membuatnya tak sadarkan diri. Sementara Usopp pun melakukan pelarian, yang saat itu pula ia memberitahukan bahwa di desanya ada bajak laut, yang tentunya karena dia sudah terlalu sering membual alias ngeprank dengan hal tersebut sehingga tak ada seorang pun yang percaya. Sementara Luffy entah apa yang terjadi padanya karena dia meminum sup beracun dengan lahapnya. Kebetulan saat itu Usopp menemui petugas marinir di sana dan melaporkan apa yang terjadi padanya, yang ternyata itu adalah Koby dan Helmeppo. Namun Helmeppo tak mempercayainya karena sepengetahuannya Kapten Kuro telah tewas di tangan sang ayah. Tapi semua berubah setelah Koby mendengar bahwa Luffy terlibat di kejadian tersebut. Lead the way. Saat itu pula lah Nami mendapati Luffy sudah tak sadarkan diri. Sadar ada yang tak beres, ia pun bersembunyi setelah mendengar kedatangan Kuro dan anak buahnya, dan Nami pun kini mengetahui semua kebusukan mereka. Tibalah Koby dan Helmeppo di kediaman Nona Kaya, namun karena kurangnya bukti dan Usopp yang terkenal sebagai si raja pembual pun membuat dengan mudah Kuro pun mengelabui mereka, yang justru menimpakan semua kesalahan pada Luffy yang mengacau di rumah tersebut. Ditambah lagi Helmeppo yang masih dendam pada Luffy pun seperti melihat kesempatan dalam kesempitan, ia pun menangkapnya. Dan seketika itu pula Usopp pun pura-pura melarikan diri, yang padahal ia menyelinap menuju kamar Nona Kaya. Tapi kemudian, ya, alhamdulillahnya Nami berhasil melarikan diri. Dan kedatangan Nami pun pada akhirnya mampu meyakinkan Nona Kaya atas apa yang diceritakan Usopp. Mereka pun melakukan pelarian, namun Kuro terus memburunya.
Di lain pihak, Zoro pun tersadar dan mendapati dirinya sudah berada di dalam sumur dan kesulitan untuk keluar dari tempat tersebut. Namun dengan mengingat janji untuk bertahan hidup pada sahabatnya bernama Kuina dan gurunya, menjadikannya motivasi untuk bisa keluar dari sumur tersebut. Dan di tengah perjalanan Koby dan Helmeppo, tiba-tiba saja Luffy tersadar dan memberikan salam hangat atas pertemuannya kembali. Say. Saat itu pula mereka berpapasan dengan Zoro dan betapa sialnya Helmeppo ketika Zoro memberi salam juga padanya. Luffy dan Zoro pun bergegas kembali untuk menyelamatkan teman-temannya, namun Koby yang kini sebagai marinir pun tetap mencegah Luffy dan hendak menangkapnya. Tapi Luffy yang sangat loyal pada teman-temannya, seolah marinir manapun tak akan ada yang bisa mencegahnya. Akhirnya Koby pun harus rela melepaskannya. I know you've got a job to do. But I'm gonna go back and help my friends. So don't try to stop me. Luffy dan Zoro akhirnya tiba di tempat Nona Kaya, kemudian mereka pun berpencar, dan Zoro bertemu dengan Bachie dan Sam, maka pertarungan pun tak terelakkan. This time we keep his soul. Sementara Kuro berhasil mendapati Nami dan Kaya dan hendak menghabisinya. Beruntung Luffy tiba tepat pada waktunya. Sempat Luffy kesulitan menghadapi kecepatan Kuro, namun Luffy mencoba untuk berfokus pada pendengarannya hingga tinjunya berhasil mengenai Kuro. Tempat lain, Zoro tanpa kesulitan menghabisi Bachie dan Sam. Mungkin saja soal kecepatan boleh saja Kuro lebih gesit, namun satu kesalahan besar jika sampai membiarkan Luffy menangkapnya. Mengapa? Karena gomu-gomu belah yang akan diterima Kuro. Alhamdulillah akhirnya Kaya bisa terselamatkan. Terungkap pula bahwa menurunnya kondisi fisik dan kesehatan Nona Kaya adalah ulah Kuro dan anak buahnya yang meracuninya sedikit demi sedikit. Dan sadar bahwa marinir sudah dekat dengan mereka, maka Luffy dan kawan-kawan pun berniat melarikan diri. Dan untuk membalas kebaikan mereka, akhirnya Nona Kaya pun menghadiahkan kapal berkepala domba miliknya. Berhubung patung domba tersebut mirip dengan Mary, manajer keluarga Nona Kaya, dan untuk mengenang Mary, maka Luffy pun menamai kapal tersebut dengan sebutan Going Merry. The Going Merry. Saat itu pula Luffy mengajak Usopp untuk bergabung di kapal tersebut, mengingat ahli pedang, ahli navigator sudah ada, sehingga merasa perlu ada ahli lain di kapalnya, walaupun ahli berbohong sekalipun. Namun Usopp yang khawatir pada Nona Kaya entah bisa meninggalkannya begitu saja. Sampai akhirnya Nona Kaya pun meminta Usopp untuk tak khawatir padanya, karena dia bisa menjaga dirinya sendiri dan berjuang mengejar impiannya untuk menjadi dokter. Dan saat itulah Nona Kaya memberi salam perpisahan pada Usopp yang membuat Luffy iri padanya. They do know I'm the captain, right? Dan sejak saat itulah sang penembak jitu bergabung dengan topi jerami, mengikuti jejak sang ayah sebagai bajak laut. Di tengah perjalanan saat Zoro dan Nami tengah bersantai, Luffy dan Usopp sibuk berebut simbol kapal mereka dan berebut siapa yang menjadi kapten di kapal tersebut. Tapi kemudian
Dewa Jake. Ternyata para marinir tengah mengincar mereka, dan ketika Luffy melihat sang pengejar dengan teropongnya, ahai, ternyata wakil Laksamana Garp adalah kakeknya. Seketika itu pula Luffy teringat kakek galaknya tersebut yang menginginkannya menjadi marinir dan tak pernah mengizinkannya untuk menjadi bajak laut. Dan kemudian, ahai, sebuah peluru meriam mengenai kapal baru mereka Going Merry. Sebenarnya Nami lebih memilih untuk lari dari kejaran marinir tersebut, namun Luffy bersikeras ingin melawannya. Dan apa yang terjadi? Ya, karena masih amatir dan belum terbiasa, justru Usopp menjatuhkan peluru meriamnya. Sementara Garp memerintahkan Luffy untuk menyerahkan diri, dan Luffy pun membalas dengan meneriaki kakeknya. Alhasil, si kakek sangat geram karenanya, dan dengan genggaman tangannya saja, maka ia pun melemparkan sebuah peluru meriam dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Untungnya, Luffy dengan sigap menangkisnya dengan tubuh meralnya, sampai akhirnya Luffy dan lainnya pun berhasil melakukan pelarian dan bersembunyi di balik kabut. Kemudian masih di tengah kabut itu pula, tiba-tiba saja Luffy mencium wangi masakan, dan kapal pun berubah haluan menuju sumber wangi tersebut. Dan jika sudah menyangkut soal makanan, maka tiba-tiba saja Luffy pun lancar memberi navigasi yang sangat detil, seolah navigator profesional. Dan betapa bahagianya Luffy mendapati sebuah restoran bernama Barati, restoran terapung yang cukup terkenal di East Blue. Kembali pada kapal marinir yang kala itu tak bisa melakukan pengejaran, kemudian Koby pun menyarankan untuk meminta bantuan pada markas pusat agar tak membiarkan kru topi jerami lolos begitu saja. Namun wakil Laksamana Garp berkata lain, yang mana daripada di mana dengan denden musi atau telepon siputnya menghubungi seorang bajak laut berpedang bernama Dracul Mihawk si mata elang. Yang kala itu ia begitu santainya bertempur, yang si mata elang anggap pertempuran tersebut sebagai aktivitas menghabiskan waktu luangnya. Dan si mata elang pun diperintahkan untuk mengejar Luffy dan menangkapnya hidup-hidup. Dia pun menerima perintahnya, namun sebelum itu ia menghabisi lawannya terlebih dahulu, seorang bajak laut bernama Don Krieg, dan meluluh lantahkan kapalnya dengan pedang andalan si mata elang yang ia beri nama Yoru. I'm afraid it's time I ended this. Alpha Pirate. You've piqued my interest. Where am I? Saat itu pula Koby merasa tak percaya dengan apa yang dilakukan Garp, di mana Garp bekerja sama dengan si mata elang yang notabene adalah seorang bajak laut, dan bersekutu dengannya yang menurut Koby seharusnya bajak laut adalah musuh mereka. Dan Helmepo yang lebih berpengalaman di hasanah permariniran pun langsung menjelaskannya. Konon dahulu ada 7 orang bajak laut yang memiliki kemampuan sangat kuat, menguasai samudera dan sangat berbahaya. Sebenarnya bisa saja pemerintah dunia memerintahkan marinir untuk melawannya, namun akan sangat berisiko menimbulkan perang besar-besaran. Maka pemerintah pun menyadari bahwa akan lebih baik jika memanfaatkan 7 bajak laut tersebut, menjalin kesepakatan bersama mereka, dan mendampingi marinir sebagai 7 panglima perang laut yang mereka sebut sebagai Shichibukai, dan membantu para marinir menjaga keseimbangan dan perdamaian. Dan salah satu dari Shichibukai tersebut adalah Dracul Mihawk si mata elang. Kita kembali pada Luffy yang sudah berada di dalam Barati dan menunggu hidangan yang akan disajikan di restoran tersebut. Dan ini adalah Sanji, seorang koki genit yang sangat mahir memasak, namun selalu bereksperimen membuat masakan yang tak ada di menu restoran tersebut. Alhasil dia kena marah pemilik restoran bernama Zeff dan mengusirnya dari dapur, dan diperintahkan untuk melayani tamu dan menghajar yang membuat onar di restoran tersebut. Dan Luffy pun membayar semua tagihan dengan sebuah pesan di bil restoran tersebut,
Alhasil, maka Zeff pun langsung mencari Luffy. Dengan penuh percaya diri, Luffy berkata bahwa setelah ia mendapat One Piece, maka ia akan kembali untuk membayar tagihan tersebut berikut dengan bunganya. Karena tak ada istilah ngutang di restoran tersebut, maka Luffy dipaksa untuk mencuci piring selama 1 tahun untuk melunasi hutangnya. Sementara Luffy mencuci piring, Nami hendak mentraktir Zoro dan Usopp sebotol minuman, yang ternyata diam-diam dia juga memesan sebuah tiket untuk menuju Kepulauan Konomi, yang entah di mana dan tujuan apa Nami diam-diam ke tempat tersebut. Sementara tak henti-hentinya cucian piring kotor terus datang silih berganti, dan pada kesempatan itu pula lah ia berbincang dengan Sanji yang ternyata memiliki impian untuk menuju sebuah tempat bernama All Blue, di mana banyak bahan masakan langka di tempat tersebut, dan Sanji ingin bereksplorasi dengan masakannya. Namun Sanji tak bisa meninggalkan Baratie begitu saja karena merasa memiliki hutang budi yang begitu besar pada Zeff. Di lain pihak, Usopp yang sudah sedikit mabuk dan terus saja bercerita sendiri tentang perjalanannya bersama Luffy, yang rupanya ada seseorang yang mendengarkan cerita Usopp tersebut, dan orang tersebut adalah, dia si Mata Elang. Alhasil, si Mata Elang pun memintanya untuk bertemu dengan Luffy. Zoro pun mencegahnya, dan ternyata Zoro mengetahui siapa si Mata Elang sebenarnya. Tahui bahwa pendekar pedang terkuat ada di hadapannya, maka Zoro pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan menantangnya berduel sampai mati untuk mencapai mimpinya sebagai pedang terhebat di seluruh dunia. Dan si Mata Elang pun menyetujuinya dan berkata besok saat fajar mereka akan melakukan duel. Usopp pun langsung saja mengabarkan hal tersebut pada Luffy. Nami sempat menyuruh Luffy untuk mencegah pertarungan tersebut, tapi Luffy yang begitu menghargai mimpi seseorang, begitu mendengar bahwa duel tersebut adalah usaha Zoro untuk menggapai mimpinya, maka Luffy pun justru tak mencegahnya, yang bahkan menyemangatinya. Nami pun marah mendengar hal tersebut. Keesokan harinya Nami pun mulai melakukan rencana pelariannya, sementara Zoro versus si Mata Elang pun segera dimulai, di mana si Mata Elang hanya menggunakan pisau kecil saja untuk menghadapi Zoro. God, you wanna run? Hardly. Dari sini jelas bahwa ada perbedaan kekuatan yang begitu besar antara Zoro dan si Mata Elang, dan untuk menghargai tekad Zoro dan kesiapannya menghadapi kematian pun, maka si Mata Elang pun memutuskan untuk mengeluarkan Yoru, pedang salib andalannya. Dan Nami yang khawatir pun kembali dan melihat kejadian tersebut. But fighting isn't all about strength. You're like a little frog croaking in a well. Why don't you retreat? I can't. Or my dream will be lost forever. You're brave. I'll give you that. Do you the honor of killing you with Yoru? Magnificent. Come on. Are a swordsman's greatest shame. Si Mata Elang pun bertanya pada Luffy apa tujuannya, dan Luffy menjawab dengan tegas bahwa tujuannya adalah untuk menjadi Raja Bajak Laut tanpa peduli apapun yang ada di hadapannya. Bahkan jika Luffy menemukan hal-hal yang lebih mengerikan berkali-kali lipat dari Mihawk pun Luffy tak mau tahu. Mendengar hal tersebut, si Mata Elang pun merasa tertarik dengan bajak laut pendatang baru bertekad seperti ini. Maka ia pun membiarkan Luffy dan yang lainnya selamat dan menyuruh Zoro untuk berlatih mengasah kekuatannya dan kelak kembali berduel dengannya. Dan di momen inilah Zoro berjanji bahwa ini adalah kekalahan terakhirnya dan akan menjadi ahli pedang terhebat untuk melindungi dan menemani perjalanan sang Kapten Topi Jerami untuk mencapai mimpinya sebagai Raja Bajak Laut. Luffy, from now, never again until I beat him. I will never lose again! To become the greatest swordsman.
Pendarahan yang hebat membuat Zoro tak sadarkan diri dan dalam kondisi kritis. Untungnya Zeff yang berpengalaman pun tergerak untuk melakukan pertolongan darurat pada Zoro, menjahit lukanya dan menutup lukanya tersebut dengan helaian kulit ikan. Zeff berkata bahwa Zoro berada di ambang kematian dan entah tekad kuatnya mampu menyelamatkan dirinya atau tidak, namun Zeff tetap menyuruh Luffy dan yang lainnya untuk tetap berbicara dengannya. Mungkin Zoro tidak akan menjawabnya, tapi setidaknya dia tahu bahwa rekan-rekannya ada di sisinya. Sementara si mata elang pun melaporkan kejadian tadi pada Garp dan menceritakan betapa menariknya cucu Garp tersebut, yang membuat Garp marah atas tindakan si mata elang, dan Koby mendengar semua pembicaraan tersebut. Garp berkata pada Koby bahwa dia sudah lelah dengan kekeras kepalaan cucunya tersebut yang tak pernah menurut padanya, tak seperti Koby yang selalu taat aturan dan mematuhi segala perintah Garp. Namun justru Koby malah mengagumi Luffy yang sejak kecil sedari awal sudah berprinsip dan menemukan jati dirinya, sekaligus tujuannya yakni seorang bajak laut. Maka setegas dan sekeras apapun upaya Garp pada Luffy akan terasa percuma, karena sedari awal bahkan sebelum berlayar pun Luffy sudah menganggap dirinya sebagai bajak laut, dan Garp harus merelakan keputusan Luffy tersebut. Garp pun seolah tersadar dan memutuskan sesuatu, namun betapa terkejutnya Koby. Justru Garp memerintahkan pasukannya untuk semakin gencar menangkap bajak laut. So our mission has changed. The Straw Hats and their captain will never surrender. No more soft targets, no more half measures. We will capture them. So the gloves are coming off, and they will be brought to justice. Kembali pada Luffy, kala itu dia tengah membersihkan pedang Zoro. Jaga-jaga dia tersadar dari komanya. Dan Sanji berkata bahwa sangatlah berat tanggung jawab seorang kapten bajak laut, di mana Sanji mengetahui hal tersebut dari Zeff, yang ternyata Zeff adalah mantan seorang kapten bajak laut. Sanji pun menceritakan awal pertemuannya dengan Zeff. 9 tahun lalu Sanji kecil berada di dapur sebuah kapal, sedang belajar memasak, dan saat badai besar, tiba-tiba saja mereka kedatangan bajak laut yang tak lain adalah Zeff. Dan tepat saat Zeff mendapati Sanji, badai membesar dan kapal pun tenggelam. Dari kejadian tersebut hanya Sanji dan Zeff yang selamat, namun terjebak di sebuah batu karang yang berada di tengah luasnya lautan tanpa bisa pergi kemana-mana. Dan Zeff dengan baik hati membagi persediaan makanannya yang sudah dia bagi dalam sebuah karung, namun Sanji marah karena karung makanan Zeff lebih besar, tapi ia tetap tak bisa berbuat banyak. Dan mereka pun berdua sama-sama berharap ada kapal yang melintas dan menyelamatkannya. 50 hari pun berlalu dan masih di atas batu karang, persediaan makan habis, rasa lapar menguasai, yang berbalik melahap kewarasan Sanji. Maka dia pun memutuskan untuk mencuri makanan Zeff dan hendak untuk membunuhnya. Namun betapa terkejutnya Sanji bahwa karung tersebut hanya berisi harta Zeff saja, yang ternyata selama ini Zeff memberikan seluruh makanannya untuk Sanji agar Sanji dapat bertahan untuk hidup, dan selama itu pula untuk bertahan hidup Zeff memakan kakinya sendiri. Zeff melakukan semua itu karena tahu bahwa mereka berdua memiliki mimpi yang sama, yakni untuk mencapai All Blue. Dan melihat masa depan Sanji yang masih panjang, maka Zeff pun menitipkan mimpinya pada Sanji dan berharap Sanji bisa melanjutkan mimpinya. Selama 85 hari mereka terperangkap sampai akhirnya mereka terselamatkan. Dan Luffy pun tahu betul bagaimana perasaannya saat seseorang berkorban demi dirinya sampai mengorbankan anggota tubuhnya. Sementara Nami terus saja berdebat dan lanjut menyalahkan Luffy. Tak lama kemudian Arlong pun datang di restoran Barati untuk mencari keberadaan Luffy dan mengancam Zeff bahwa Arlong akan memakan semua orang yang ada di sana. Dan Luffy bermaksud untuk menghadapinya meski Nami bersikeras melarangnya. Yang ternyata Arlong mengetahui tempat tersebut melalui Bagi yang mendengar seluruh pembicaraan Luffy, yang mana si Bagi ini menaruh potongan kupingnya di topi jerami Luffy, dan tubuh Bagi pun ditawan oleh Arlong sebagai jaminan untuk memberikan arahan keberadaan Luffy. Arlong meminta Luffy untuk menyerahkan peta Grand Line, namun tentunya Luffy menolaknya. Bersama Sanji, pertarungan pun tak terelakkan.
Luffy pun nyaris dikalahkannya, tapi untung datang Nami yang mencegahnya. Di sanalah terungkap bahwa ternyata Nami adalah anak buah bajak laut Arlong. Akhirnya Arlong pun membiarkan Luffy tenggelam dan pergi begitu saja. Luffy pun tenggelam dan tak bisa berbuat apa-apa. Untungnya Sanji tepat waktu menolongnya. Beberapa waktu kemudian Luffy pun hendak menyusul Nami dan berkata pada Zoro bahwa Luffy membutuhkan bantuannya. Seolah terpanggil, Zoro pun tersadar dari komanya. I need you, Zoro, to wake up. You gonna keep talking or let me get some sleep? Zoro, you're not dead! Zoro! Right now, I wish I was. Mereka pun mulai berlayar dan tanpa diduga mereka mendapat kru baru yang tak lain adalah Sanji. Ternyata Zeff berdebat dengan Sanji dan mengusirnya, yang padahal Zeff melakukannya agar Sanji ikut berlayar, tak terkekang di restoran kecilnya dan melanjutkan untuk menggapai mimpinya. Dengan berat hati, ini pun menjadi perpisahan antara Sanji dan Baratie. Perjalanan pun berlanjut, namun jelas bahwa tak ada satu orang pun yang tahu di mana Nami berada. Untungnya, Luffy punya solusi atas masalah tersebut. Hello, boys! Di tengah perjalanan mereka pun mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi pada Nami. Tentunya takkan ada yang tahu jawabannya, malah lebih banyak diwarnai perdebatan sengit antara Zoro dan Sanji. Dan mereka pun tiba di kampung halaman Nami. Sementara Nami diberi perintah oleh Arlong untuk menagih upeti pada sebuah desa yang sudah terlambat membayar upeti, dan desa tersebut adalah kampung halaman Nami. Sementara para marinir pun baru tiba di Baratie dan Garp menanyakan informasi tentang kemana tempat yang dituju topi jerami. Tentunya Zeff tak membocorkan hal tersebut dan malah mengalihkan pembicaraan dan mengiming-iminginya dengan stik daging kesukaan Garp untuk mengalihkan perhatiannya. Sementara Koby dan Helmeppo tanpa sengaja mengorek informasi dari bartender tentang informasi tujuan Luffy selanjutnya. Sesampainya di desa Koko, betapa terkejutnya para kru topi jerami melihat ulah Arlong yang memporak-porandakan desa tersebut, dan melihat kerumunan orang yang sedang mendengar pidato bapak kepala desa bernama Gen, yang tanpa diduga Nami datang di tengah mereka guna menagih upeti di desa tersebut, di mana seorang wanita berbaju kuning di tempat tersebut tak menyambutnya dengan baik. Dan saat itulah di hadapan Luffy, Nami mengusirnya, tak mengakui bahwa ia adalah krunya dan sama sekali tak pernah meminta pertolongannya. Namun Luffy dan Sanji yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari Nami. Dan untuk mencari informasi, Luffy pun memutuskan untuk mendatangi wanita berbaju kuning tadi. Lewat panduan Bapak Kades Gen, Luffy pun mendatangi tempatnya. Down that road, on the edge of the Tangerine Grove. But if it'll get you out of my town. Dan rupanya wanita tersebut bernama Nojiko, yang ternyata adalah kakak dari Nami. Awalnya sulit untuk mengorek informasi dari Nojiko, namun semua berubah setelah Sanji menawarinya dengan sebuah makanan yang lezat yang tak sanggup Nojiko untuk menolaknya. Sementara di tempat Arlong, mereka kedatangan marinir bernama Nezumi, yang ternyata marinir tersebut adalah oknum marinir yang berbagi upeti guna menghindarkan masalah bagi Arlong agar segala aksinya tak terendus oleh marinir. Kembali pada Luffy, dan setelah perut kenyang maka benar saja Nojiko pun lebih tenang dan mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Nami. Ternyata semua berawal dari Arlong yang pertama kali datang di tempat tersebut dan hendak menguasai kampung halaman Nami. Yang mana daripada di mana Arlong meminta upeti pada penduduk desa tersebut sebesar 50.000 beli per orang, yang kala itu ibu Nami pun membayar untuk satu orang dan menyembunyikan Nami dan Nojiko. Namun Arlong tak sebodoh itu dan kebohongan ibu Nami pun terbongkar, namun tetap saja ibu Nami tak mampu membayarnya. Sang ibu pun mencoba untuk menegosiasikannya, di mana uang 50.000 tersebut untuk membayar upeti kedua anaknya dan hendak mengorbankan dirinya sendiri, yang tepat di depan mata Nami dan Nojiko. I love you girls. Iya, Arlong menghabisinya. Mendengar cerita tersebut tak ada satupun kru topi jerami yang bisa berkata-kata atas fakta yang sebenarnya. Tapi ternyata sebenarnya ada sebuah fakta yang terlewatkan dan Nojiko tak mengetahuinya. Yang saat itu Nami menyembunyikan semua niatannya
yang ternyata Nami akan membeli desa tersebut sebesar 100 juta beri untuk menyelamatkan kampung halaman dari jeratan Arlong. Yang mana daripada di mana, ternyata Nami sudah mendapatkan uang tersebut dan hendak memberikannya pada Arlong. Namun Arlong ternyata memiliki niat busuk lainnya, di mana dia menyuruh anak buahnya untuk memanggil marinir korup tadi. Dan Nami ternyata menyembunyikan barang curian yang ia kumpulkan tepat di sebelah makam ibunya. Tanpa diduga Nojiko mendapatinya dan sempat berprasangka buruk pada Nami, sampai akhirnya Nami pun menjelaskan semuanya. Ternyata dulu saat Nami kecil, beberapa waktu setelah kematian ibunya, dan meminta bergabung dengan krunya, yang jelas-jelas kelompok yang akan ia masuki adalah dalang dari kematian ibunya. Dan Nami pun menawarkan sesuatu yang rasanya sulit untuk Arlong tolak. Tawarannya tersebut adalah Nami akan menggambarkan peta grand line untuk Arlong dan juga menawarinya uang 100 juta beri yang akan Nami kumpulkan untuk membeli desanya sendiri. Dan saat itu juga Nami dikurung paksa oleh Arlong, dipaksa bekerja membuatkan peta untuknya, sampai akhirnya dibebaskan untuk mencari uang 100 juta beri yang kini sudah berhasil ia dapatkan. Mendengar cerita tersebut, betapa pedih hati Nojiko mengetahui Nami berusaha keras seorang diri. Tapi kemudian, I've heard that pirates are stashing their plunder in this area. Ya, datang si oknum korup tadi dan hendak menyita harta yang dimiliki Nami untuk menyelamatkan desanya. Yang ternyata semua adalah rencana busuk Arlong. Tak bisa berbuat banyak, Nami hanya bisa melihat seluruh hasil jerih payahnya hilang begitu saja. Sadar bahwa semua hanya jebakan dan sadar bahwa penduduk desa dalam bahaya, maka Nami pun berlari sekencang mungkin untuk menghentikannya. Namun semua sudah terlambat. Merasa putus asa dan sadar semua perjuangannya telah sia-sia, dan untuk meluapkan kebenciannya pada Arlong, maka Nami pun merusak simbol bajak laut Arlong yang tertera ditato pada tangannya, dan kemudian menusuk tato di tangannya sendiri. Arlong! Arlong! Dan tibalah pada momen yang bagi saya pribadi cukup ikonik, ketika Luffy menghentikan Nami yang melukai dirinya sendiri. Kemudian Nami meminta pertolongan Luffy, yang membuat Nami pun terharu atas kesetia kawanan Luffy. I told you to get the hell out of here. You did. Then leave. You don't know anything about what's going on here. I don't. Luffy. Of course I will. Of course I will. Of course I will! Let's go! Right! Tibalah kru topi jerami di kampung halaman Nami yang sudah di bumi hanguskan, dan mendapati Bapak Kades Gen bersama para penduduk hendak melawan Arlong. Nami sempat melarangnya karena sangat berbahaya, dan Luffy pun menghentikan mereka karena ini adalah pertarungan besarnya. Di tempat lain, si oknum korup Nezumi mendapati tamu besar yang tak lain adalah wakil Laksamana Garp. Ia menanyakan tentang laporan aksi Arlong di wilayah East Blue. Namun Nezumi melimpahkan segala kesalahan pada Luffy. Koby pun menyela atas kebohongan tersebut, namun tak bisa berbuat apa-apa. Dan kini Garp pun menuju desa Nami, di mana kru topi jerami berada. Where is Luffy? Let's speak up the... Kembali pada Luffy yang telah tiba di Arlong Park, markas dari Arlong. Bersama kru andalannya, ia pun melakukan pertempuran. Dan di tengah kekacauan, bagi si badut akhirnya mendapatkan tubuhnya kembali dan melarikan diri begitu saja. I'm gonna get out of here. Yeah, so... Fucking clown. Things right, but it's time to exit stage left. Sementara Usopp yang menghantam wajah Chu, salah satu anak buah Arlong, dengan tembakan ketapelnya pun membuat ia dikejar dan terpaksa melarikan diri ke tengah hutan. Usopp sempat diberondongi tembakan dan berpura-pura telah tewas, namun akhirnya ia bisa mengalahkannya dengan menembakkan peluru spesial yang mengarah pada botol minuman beralkohol di tangan Chu, yang kemudian meledakkannya seketika.
but alcohol does. Check! Explode special attack star! Great Captain! Special attack star! Great Captain Usopp fails another notorious villain! Yeah! It's no one's around to see it. Sanji dan Zoro dengan mudah mengalahkan Kroco Arlong dan menyisakan Kurobi si ahli karate. Sementara Luffy yang berada di ruang peta harus berhadapan dengan Arlong, yang nampaknya Luffy cukup kesulitan dengan kekuatan lawannya. Begitupun dengan Zoro dan Sanji yang habis-habisan dihajar oleh Kurobi, namun semua berubah setelah Kurobi menghina Nami dan membuat Sanji geram karenanya dan mengeluarkan jurus tendangan andalannya. Kotlet! Muton shot! Now you've done it. Kru topi jerami pun berkumpul di luar menunggu akhir dari pertarungan kapten mereka. Dan melihat Arlong Park nyaris rubuh, yang rupanya Luffy tengah menghancurkan sebuah ruangan tempat di mana Nami sewaktu kecil dipaksa untuk membuat peta. Amukan Arlong pun teredam dengan jurus penutup dari Luffy, yakni Gomu Gomu Battle Axe yang menghantam Arlong sekuatnya dan membuat mereka berdua tertimpa reruntuhan Arlong Park. Alhamdulillahnya Luffy lah pemenangnya dan mengakhiri semua aksi jahat dari Arlong. We are your crew! You are our friend! Pada malam harinya pun mereka berpesta bersama, yang mana daripada di mana Usopp dengan cerita hiperbolanya menceritakan seluruh aksi heroiknya, tapi kemudian ya, marinir di bawah pimpinan Garp pun datang di tempat tersebut. Garp hendak menangkap kru topi jerami, namun Koby dan Helmeppo mencegahnya karena dalang dari semua yang terjadi sebenarnya adalah Arlong. Namun tetap Koby dan Helmeppo tak bisa berbuat banyak. Garp pun memberikan kesempatan terakhir pada Luffy untuk menyerah sebagai bajak laut dan bergabung dengannya sebagai marinir. Tapi tentunya Luffy menolaknya mentah-mentah. Dan pertarungan antara kakek dan cucu pun tak terelakkan. Luffy dihajar habis-habisan oleh Garp, namun Luffy tetap menunjukkan tekadnya untuk tetap meraih mimpinya sebagai Raja Bajak Laut. Hal tersebut pun membuat Garp teringat dengan ekspresi sang bajak laut legenda Goldie Roger yang serupa dengan ekspresi Luffy saat ini. Dan kemudian ya, Garp pun tertawa terbahak-bahak dan kemudian menyuruh pasukannya untuk menangkap Arlong. Nezumi yang protes karena melepas Luffy begitu saja pun ahai, Nami menghantamnya hingga membuat Nezumi tak sadarkan diri. Ternyata semua yang Garp lakukan hanyalah sebuah tes guna menguji cucunya dan memastikan bahwa keputusan Luffy tersebut tidak setengah-setengah dan memperingatkan bahwa kini Luffy harus menanggung semua sendirian. Namun Luffy berkata lain. No, I'm not. I have my friends. Kini kampung halaman Nami pun damai dan Koby pun menghampiri Luffy, di mana dia menyampaikan sebuah kabar gembira bagi Luffy, yang mana daripada di mana kini akhirnya Luffy memiliki nilai buruan bahkan bounty tertinggi di seluruh East Blue, sekaligus menjadi perpisahan antara Koby dan Luffy
yang mulai kini berada di kubu yang berbeda. Guess this is goodbye then. Goodbye, Kobe. Be a good pirate. Be a good Marine. Dan berita bintang baru bajak laut East Blue pun mulai tersebar ke seluruh penjuru lautan. Seluruh kru topi jerami pun berkumpul di Going Merry, dan tujuan kali ini adalah We're going to the Grand Line. dengan meletakkan semua mimpinya masing-masing di atas sebuah tong, maka perjalanan pun dimulai. I'm gonna find the old blue. I'm gonna draw a map of the world. I'm gonna be the world's greatest swordsman. I'm gonna become a brave warrior of the sea! I'm gonna be king of the pirates. This is it, crew? Grand Line. Nothing's gonna stand in our way!